Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Baik para jamaah sekalian, kita masuk kembali kepada pembahasan kajian kitab Sifat Salat Nabi berdasarkan kepada hadis-hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih ataupun hasan. Dan tidak ada majelis yang lebih mulia daripada majelis mengkaji Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab ini adalah majelis yang diridhai Allah, taman dari taman-taman surga yang ada di atas dunia. Tidak akan bisa masuk ke dalam surga akhirat kecuali kita masuk dulu kepada surga dunia. Dan ketika mengkaji hadis-hadis Rasul, seakan kita melihat Rasulullah ada bersama kita. Dan kita mengikuti jejak beliau dari apa yang beliau lakukan sehari-hari. Makanya majelis ilmu seperti ini adalah majelis yang dinaungi oleh sayap-sayap malaikat di atas kita, walaupun kita tidak bisa melihatnya. Di atas sekarang para malaikat menaungi para penuntut ilmu. Bahkan hewan-hewan yang ada di bumi dan di laut memintakan ampun untuk para penuntut ilmu. Kita akan masuk kepada pembahasan tentang lanjutan dari sebelumnya, yaitu setelah sujud. Maka kegiatan berikutnya dalam sholat adalah bangkit dari sujud, melakukan duduk di antara dua sujud. Pertemuan kali ini kita akan fokus pada pembahasan tentang seputar duduk dalam sholat. Bukan sholat yang dalam kondisi duduk, enggak, kita enggak bahas itu. Kita bahas berbagai macam duduk yang ada di dalam sholat. Pertama kita bahas dulu duduk di antara dua sujud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang yang waktu itu salatnya tergesa-gesa, ya, dalam sebuah kisah yang panjang itu, yang terkenal sudah kita sampaikan berkali-kali. Beliau berpesan kepada orang tersebut untuk mengangkat kepalanya dari bangkit sujud hatta yastawiya qa'idan, sampai istawa. Istawa itu istiwa. Tengah arti sebenarnya biasanya. Tengah, lurus, tegak, sempurna, tuntas, qa'idan, dalam kondisi duduk. Cecek gitu ya Pak ya. Apa bahasa Indonesia ya? Pokoknya duduk beneran. Jadi bukan sekedar duduk tengah-tengah langsung sujud lagi, bukan seperti itu. Tidak seperti yang dikatakan dalam madhab Hanafi, cukup boleh duduk sedikit langsung sujud lagi ya. Jadi sujud, bangkit dikit langsung sujud lagi, itu sah dalam madhab Hanafi. Tapi tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bangkit sampai duduk tegak, baru kemudian sujud lagi. Inilah yang disebut dengan duduk di antara dua sujud. Kita akan bahas berikutnya bagaimana tata cara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau melakukan yang dikenal sekarang dengan istilah duduk iftirash. Iftirash adalah menjadikan sesuatu sebagai firash. Dalam bahasa Arab, firash artinya sesuatu yang dihamparkan. Farasha, menghamparkan atau terhampar dalam bahasa Arab, berarti kita menghamparkan sesuatu dan kita menempati di atasnya. Apa yang dimaksud berarti? Apa yang kita hamparkan di sini dalam duduk iftirash? Kaki. Kaki ini diduduki. Inilah tata cara duduk iftirash. Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Humaid As-Sa'idi. Hadisnya dalam riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Hadisnya sahih. Beliau mengatakan, aku paling tahu daripada kalian semua, waktu itu murid-murid beliau.
Akulah orang yang paling tahu tentang cara sholat Rasul. Kemudian beliau menyampaikan, beliau sahabat Nabi ya, beliau mengangkat kepalanya dan melipat yathni rijlahul yusra, melipat kaki kirinya, fayaq'udu 'alaiha, duduk di atas kaki kirinya. Ini adalah tata cara iftirash. Iftirash tadi saya ulangi lagi biar gampang ingatnya ya, dari kata firash, firash itu kasur, permadani, sesuatu yang dihamparkan, itu namanya firash. Dan ini kaki menjadi tempat bersandar apa namanya? Tempat duduk dari bagian tubuh kita ini. Kemudian ini juga diriwayatkan oleh Aisyah, lebih jelas lagi oleh riwayat Aisyah, wa yansibu rijlahul yumna. Rasul menegakkan kakinya yang kanan, tegak. Ini tata cara yang benar ya. Nah, sebagian orang Indonesia udah pokoknya dilipat gini, taruh gitu ya, duduk, yang penting duduk. Tidak membatalkan sholat, betul. Sholatnya tetap sah, iya. Tetapi tata cara Rasulullah yang bagus dalam sholat seperti tadi. Kaki kirinya menjadi tempat duduk, kaki kanannya bagaimana? Tegak. Lanjutannya lagi, dalam riwayat yang lain, Abdullah bin Umar meriwayatkan, semua ini hadis yang sahih, ya. Kalau dalam riwayat Muslim dari Abdullah bin Umar, sahabat Nabi yang mulia, beliau menyebutkan bahwa termasuk dari sunnah dalam sholat menegakkan kaki kanan dan menghadapkan jari jemarinya ke arah kiblat. Jadi jari-jari kaki kanan bukan ke arah bawah, tapi kemana? Ke kiblat. Jadi tekuk, benar-benar tekuk seperti ini ya. Nah, nanti mungkin kita tampilkan prakteknya. Biasanya sakit memang ya, kalau belum terbiasa. Nah, seperti itu. Ini adalah sunnah Rasul dalam melakukan duduk di antara dua sujud. Yang kita sebut tadi duduk iftirash, karena iftirash tidak hanya di antara dua sujud saja, tetapi juga dalam duduk tasyahud. Nanti kita bahas. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ada tata cara duduk selain iftirash. Jadi ada lagi Pak ya, jadi bukan hanya iftirash, antara dua sujud bisa juga duduk yang disebut dengan duduk iq'a. Ini banyak orang tidak kenal. Dan ini termasuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa iq'a? Seperti ketika sujud. Kaki kita ketika sujud kan seperti ini ya. Nah, tetapi dia tumitnya, jadi tumitnya menjadi tempat duduknya. Bukan hamparan kakinya, telapaknya bukan, tapi tumitnya dijadikan tempat duduk. Jadi nanti kakinya seperti ini, seperti orang sujud, dan dia duduknya jadi lebih tinggi. Begitu ya. Mungkin saya bisa tunjukkan ini sebentar lagi ya. Coba ini mungkin sambil antum arahkan, minta tolong Ustaz, ininya apa, kameranya ya. Saya kasih tunjuk dulu. Iftirash tadi seperti ini. Kaki yang ini dijadikan tempat duduk ya. Kaki yang ini lurus tegak, jarinya diusahakan menghadap semuanya ke kiblat. Seperti ini. Kira-kira ya, tapi belum tentu Rasul caranya seperti saya. Ini bukan. Ini saya berusaha mengikuti cara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya iftirash karena kaki ini dijadikan firash, tempat duduk. Baik. Kalau iq'a seperti ini. Ini namanya iq'a. Ini juga sunnah Rasul. Kelihatan ya? Oke. Ini juga sunnah Rasul. Banyak orang tidak tahu, disangkanya ini bukan sunnah Rasul. Ini juga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika duduk. Silahkan dipraktekkan. Nah, ada iq'a yang lain. Dalam riwayat Ahmad, bentar, saya akan contohkan iq'a yang dilarang. Jadi iq'a ini bahasa Arab, entah bahasa Indonesianya apa, tapi dia tata cara dalam duduk. Sebuah tata cara dalam duduk. Iq'a yang disunnahkan dengan cara tadi. Saya kasih ulang ya. Ini yang disunnahkan. Iq'a yang dilarang adalah iq'a'nya monyet. Sebutkan dalam hadis riwayat Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Iq'a'nya monyet kira-kira seperti ini. Seperti ini ya. Nah, ini adalah yang dilarang karena ini adalah
cara duduknya monyet. Kira-kira seperti itu dalam penjelasan para ulama. Ini dilarang. Karena ini kadang ada orang seperti ini, terkadang ya. Jadi dia kakinya diletakkan di samping pahanya. Ini adalah ik'a yang dilarang. Jelas ya? Baik. Hadis yang menjelaskan tentang syariat ik'a, duduk di atas dua tumit. Ini adalah hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dan Tirmidzi. Hadisnya adalah sahih. Disahihkan oleh para ulama. Bahwasanya Tawus ini murid dari Ibnu Abbas. Beliau berkata kepada Ibnu Abbas, gurunya. Ibnu Abbas ini sepupunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang muda tetapi sangat berilmu. Kemudian dia melaporkan ya tentang masalah duduk di atas tumit seperti tadi. Maka Ibnu Abbas bilang itu sunnah. Itu sunnahnya Rasul. Cara beliau duduk diantaranya ada yang seperti itu. Maka kemudian menurut logikanya para murid beliau, tapi itu kayak berbuat sesuatu yang buruk ke orang, kayak sikap kasar, jafa itu bahasa Arabnya artinya kasar ke orang. Ini kelihatan kayak nggak sopan gitulah bahasa kita ya. Kalau duduk seperti tadi, kayak kurang sopan. Ini menurut logika. Tapi Ibnu Abbas mengatakan bal hiya sunnatu nabiyyik. Tetapi itu adalah sunnahnya Nabi kalian, nabimu. Jadi ketika kita tahu ini sunnah Rasul, logika itu kadang nggak bisa teman-teman ya. Tidak bisa kemudian dimenangkan di atas sunnah Rasul. Sudah kita ikuti, memang ini sunnah Rasulullah. Logika kita kadang belum sampai. Seperti yang tadi kita contohkan, duduk ik'a. Kayaknya ini kok nggak sopan Ustaz, dengan Allah kok seperti itu misalnya ya, dalam sholat. Ternyata ini sempat disampaikan oleh murid-murid Ibnu Abbas. Ibnu Abbas bilang, ini adalah sunnahnya Nabi kalian. Jadi teman-teman, sempatkan sekali dua kali menerapkan, mempraktekkan sunnah-sunnah Rasul, terutama yang sudah jarang diterapkan. Di antara bentuk menghidupkan sunnah Rasul yang sudah hilang. Karena kalau tidak ditampakkan, orang menyangka yang benar yang bukan sunnah. Misal, saya pernah kasih contoh dulu tentang tata cara misalnya sholat jenazah. Sunnahnya adalah di mana? Di luar ya misalnya. Di tempat tanah lapang. Akhirnya orang ketika ada yang melakukan sholat jenazah di tanah lapang, diingkari. Dianggapnya, enggak ini dari mana? Sholatnya di masjid kan gitu. Tapi kita jelaskan, ini sunnah Rasulullah. Ketika sunnah Rasulullah ditinggalkan, orang menyangka yang selain sunnah Rasul adalah sunnah. Kebalik langsung ya, terputar, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Ini ketika sesuatu yang baik tidak dikenalkan ke masyarakat. Oh ternyata tata cara duduk Rasul ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Sempat kita sampaikan juga, Rasulullah mengangkat tangan, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Ada berbagai macam tata cara yang Rasul ajarkan, ini bagus kalau kita praktekkan. Kita lanjutkan ya. Kemudian yang paling penting juga adalah, lagi-lagi saya tidak bosan-bosannya mengingatkan ini, tentang tumakninah. Tenang dalam sholat. Tumakninah artinya tenang. Tidak tergesa-gesa. Bagaimana patokannya? Patokannya sudah kita sebutkan dalam hadis-hadis yang banyak. Salah satunya hadis yang kita ceritakan tentang orang yang tergesa-gesa sama Rasul suruh ulangi sholatnya sampai 3 kali. Dalam sebuah riwayat. Maka sampai patokannya tulang persendiannya kembali ke tempat asalnya. Ini kalau di dalam teksnya seperti itu. Alias tenang. Tunggu dulu sampai tenang semua persendian, baru kemudian lanjut lagi. Para ulama sebagian menyebutkan kadarnya seperti mengucapkan subhanallah. Ukurannya, durasi tumakninah itu seukuran mengucapkan subhanallah. Baik. Ini adalah tentang tumakninah. Saya sempat tadi mencatatkan sedikit sambungan dengan hadis yang tadi kita singgung tentang tata cara duduknya Rasul, tata cara duduk yang dilarang oleh Rasul, yaitu duduk seperti kera ya. Jadi kita sebutkan duduk yang seperti monyet. Itu dilarang. Hadis ini juga menyebutkan larangan nakr, mematuk seperti mematuknya burung. Maksudnya apa? Sholatnya ngebut ya,
balapan sholatnya nih, imam makmum balapan, imam segini, ikut gini, set gitu ya. Seperti yang viral-viral, kalau udah Ramadan, viral, masuk TikTok. Nah ini, jangan kemudian viralnya didulukan, tata cara sholatnya, bukannya mendatangkan pahala, khawatir malah mendatangkan dosa. Ini adalah larangan dari Rasul, tidak boleh sholatnya seperti mematuknya burung. Cepat kali dia sholat ya, tak langsung. Dia bentar sujud, langsung bangkit lagi. Ini dilarang. Kemudian, kita lanjutkan. Setelah dia itu duduk, tentu sujud lagi. Oh ya, bacaannya lupa ya. Belum kita sebut bacaannya. Bacaan ketika duduk di antara dua sujud, ada dua versi. Ada versi pendek, ada versi agak panjang. Kita kenalkan yang versi pendek paling mudah, terutama dikenalkan buat orang baru masuk Islam, buat anak-anak ya. Buat orang ketika sholat sunnah yang singkat, seperti sholat sunnah sebelum subuh, 2 rakaat itu, sholat sunnah sebelum subuh disunnahkan itu dalam kondisi ringan, cepat. Cepat maksudnya ringan di sini, tidak berlama-lama dalam 2 rakaat sebelum subuh. Ini sebagian orang nyangkanya salah ya, semakin lama semakin bagus. Tidak. Rasulullah ketika melakukan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, sholatnya ringan. Membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Ini tata cara Rasul. Dan sholatnya cepat sampai Aisyah menyangka Rasulullah tidak sholat atau terlalu terburu-buru sholatnya ya. Oleh Aisyah sampai disangka seperti itu. Nah, apa bacaannya? Bacaannya adalah singkat saja Pak ya. Rabbighfirli. Seperti itu. Pendek saja ya. Ini bacaan di antara 2 sujud. Misal keburu saya sholat ini kepikiran apa gitu ya, ntar lagi saya ada janji atau lagi safar perjalanan, lagi transit di Timpah takut ketinggalan. Akhirnya dia baca Rabbighfirli. Cukup. Yang panjang Allahumma, dan ada riwayat yang berbunyi Rabbi juga bisa ya, bisa Allahumma gfirli, Rabbi gfirli, warhamni, kasihilah aku, wajburni, kuatkanlah aku, warfa'ni, angkatlah aku, derajatku, wahdini, beri petunjuklah aku, wa'afini, apa afini? Berikan aku kesehatan, keselamatan, afiat, sehat wal'afiyat itu wa'afini, berikan aku kesehatan, warzuqni, berikan aku rezeki. Semuanya isinya adalah doa. Dan ini kalau direnungi makna-maknanya berkaitan, relate sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya Allah, aku lagi sulit, bantu aku. Ya Allah, aku lagi sulit ini. Saya lagi sakit, sembuhkan aku. Semuanya ada di dalam doa sini. Tapi sering kali kita hanya baca secara lisan, tapi tidak ada perenungan secara makna. Ini menjadi hal yang penting. Kenapa? Karena di dalam sebagian mazhab fikih memberikan keringanan bagi orang yang nggak bisa bahasa Arab dan nggak hafal doanya. Dia boleh baca doanya versi terjemahan. Jadi dia baca dalam bahasa dia, karena dia mungkin baru masuk Islam, atau mungkin dia masih nggak hafal doanya ya. Mungkin orang sudah lansia, dia baru masuk Islam, nggak bisa hafal yang bahasa Arab ya. Kebalik-balik atau gimana, lafadznya di sini mungkin ketukar-tukar dia atau salah nyebut, maka dia sebagian mazhab fikih membolehkan membaca terjemahan. Apa maksudnya berarti kalau kita renungi? Berarti maksud poinnya adalah kamu berdoa. Salat dalam bahasa Arab artinya doa. Dalam bahasa Inggris juga sama ya. Apa bahasa Inggrisnya salat? Pray. Apa pray artinya? Kalau sholat kita nggak ada doanya, hilang makna sholat. Dia cuma Allahu Akbar, tahu-tahu sudah salam. Tadi doa apa dalam sholat? Berarti hilang rohnya, sholatnya sudah hilang rohnya. Tinggal jasadnya doang. Ini penting sekali untuk kita tekankan teman-teman ya. Kemudian durasi duduk di antara 2 sujud itu berapa lama Ustaz? Jadi adalah dalam riwayat, kalau nggak salah di dalam riwayat Bukhari Muslim nih. Bentar. Seingat saya tadi sempat baca riwayat Bukhari Muslim. Duduk di antara 2 sujud ya ini sini ya. Betul, riwayat Bukhari Muslim, beliau Rasulullah memperpanjang duduk tadi sebagaimana atau hampir sama dengan durasi sujud beliau.
Jadi nggak singkat banget, tapi dibikin mirip dengan sujudnya. Dalam riwayat yang lain, Bukhari Muslim juga, saking lamanya beliau duduk, sampai orang menyangka Rasulullah jangan-jangan lupa. Sampai saking lamanya, ini kok lama, kadang kalau imamnya kelamaan ya, misal Ustaz Dwi, sujudnya lama banget, ketiduran nih jangan-jangan Ustaz gitu ya. Nah seperti itu kira-kira, saking lamanya. Nah, ini adalah daripada, padahal bukan ketiduran, ustadznya banyak baca doa. Ini yang belakang wis gak sabar. Ayo undang mangan gitu ya. Apa namanya? Nah, begitu kira-kira. Kita lanjutkan. Bentar. Setelah duduk itu tadi, maka dia melanjutkan sujud seperti yang tadi. Kita sudah tahu tentang sujud di materi sebelumnya. Bangkit dari sujud yang kedua, maka apabila di rakaat ganjil, atau maaf kok di rakaat ganjil, rakaat pertama lah kita bilang ya, ketika dia mau pindah ke rakaat selanjutnya, jika tidak ada tasyahud awal, maka disunnahkan tata cara Rasul dalam sholat, dalam riwayat-riwayat yang banyak, adalah melakukan duduk yang lain. Disebut apa, ada yang tahu mungkin? Duduk antara dua rakaat, selain duduk tasyahud, apa namanya, ada yang tahu? Duduk istirahat. Namanya duduk istirahat. Istirahat ini dari bahasa Arab ya Bapak-bapak ya. Istirahat ini bahasa Arab, istirahah, istirahat. Di bahasa Indonesia ini sangat kuat dengan bahasa Arab, nggak bisa lepas. Banyak sekali, ribuan kosakata Indonesia itu menggunakan bahasa Arab. Makanya kalau ada yang bilang ini nggak boleh, Indonesia nggak boleh ke Arab-Araban, nggak bisa ya. Bahasa Indonesia sendiri banyak bahasa Arabnya. Katulistiwa itu bahasa Arab, khatulistiwa. Banyak sekali bahasa Arab, ribuan kosakata bahasa Indonesia adalah serapan dari bahasa Arab. Makanya nggak bisa Anda menjadi Indonesia kecuali pasti ke Arab-Araban. Dikit ya, bahasanya ya. Pasti. Istirahat, duduk istirahah. Duduk istirahat ini apa maksudnya? Duduk sebelum kembali berdiri. Ini disunnahkan bahkan dalam madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i sangat berpegang teguh dengan sunnah ini. Madhab Syafi'i sangat kuat dalam membela sunnah duduk istirahat ini. Mana ya? Saya lupa tadi ada nukilan-nukilannya. Perkataan Imam Nawawi kalau nggak salah ya. Perkataan Imam Nawawi tentang masalah duduk istirahat ini sangat kuat sekali. Cuma nggak tahu di mana tadi, lupa. Nah, sini coba saya bacakan dulu. Jadi ada namanya duduk istirahat. Duduk istirahat, beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua dalam rakaat yang pertama, beliau istawa qa'idan, duduk tenang dulu, fa'tamada 'alal ard, lalu beliau bertumpu ke tanah untuk bangkit. Jadi nggak langsung dari sujud langsung berdiri. Duduk dulu sebentar, lalu ada ancang-ancang dikit ya, beri bertumpu, lalu berdiri. Ini cara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Malik ibn al-Huwairith. Hadisnya adalah hadis yang sahih riwayat Bukhari. Diriwayatkan juga oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Kemudian Rasulullah ini biasa disebut dengan duduk istirahat. Dan ini sangat kuat dipegang dalam mazhab Syafi'i. Imam Nawawi sampai menjelaskan seharusnya, selayaknya bagi setiap muslim, kata Imam Nawawi ya, semangat melakukan duduk istirahat ini secara istiqomah, terus menerus. Karena banyak ada hadis-hadis sahih yang menjelaskan tentang ini, dan tidak ada dalil yang bertentangan dengan hadis ini. Tidak ada dalil yang bertentangan dengan hadis ini, kata Imam Nawawi. Jadi kata Imam Nawawi, jangan terperdaya dengan orang-orang yang tidak mengamalkannya. Ini Imam Nawawi sangat kuat berpegang teguh mengamalkan sunnah ini. Dan beliau bahkan menukil 2 ayat tentang syariat mengikuti Rasulullah. Beliau menukil ayat Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah apabila kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Yuhibbukumullah. Jadi kalau ngaku cinta Allah, harus ngikuti caranya Rasul, nggak bisa ngarang cara sendiri. Wah, aku punya cara sendiri Ustaz, aku menemukan sebuah metode baru.
agar mendekatkan diri kepada Allah dengan cara seperti ini. Nemu ya, nggak tahu dia nemu semedi di mana, nemu, ini enggak. Dalam Islam, ayat jelas dalam Ali Imran, katakanlah apabila kalian mencintai Allah, ikuti aku, ikuti Rasulullah. Karena semua bentuk kecintaan itu ada di dalam tata cara Rasul, semuanya. Kemudian Allah juga berfirman, wa ma atakumur rasul fakhudhuh. Kata Imam Nawawi di sini menukil ayat ini ya. Apapun yang datang dari Rasul maka ambillah. Jadi Rasulullah setelah duduk istirahat bangkit dengan bertumpuk ke tanah. Baik, seperti apa bertumpunya? Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa beliau bertumpunya adalah dengan model ajin. Ajin itu orang yang membuat adonan roti dari tepung. Ya. Ulama memahami diantaranya adalah seperti ini, begini ya, karena buat tepung biasanya, buat adonan tepung dipukul-pukul gini ya biasanya ya. Nah, jadi beliau bangkit dari situ, dari duduk istirahat dengan dipukulkan begini. Entah tata caranya secara rinci kita nggak tahu. Jadi mau arahnya begini, mau arahnya begini kita nggak tahu ya. Secara rincinya bagaimana. Tetapi gambarannya adalah seperti itu. Jadi beliau menggenggam tangan seperti orang yang membuat adonan dari tepung untuk dibuat jadi roti. Ini adalah tata cara bangkit yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Ini diriwayatkan dalam hadis At-Tabrani, hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Al-Arzaq Ibn Qais. Beliau melihat Abdullah bin Umar melakukan ya'jin. Ya'jin itu tadi gini ya, menggenggam tangannya seperti memukul adonan ketika dia bangkit dari sholat dan bertumpu dengan itu. Ya'tamidu ala yadayhi idza qama, bertumpu dengan dua tangannya ketika bangkit. Maka sang murid ini bertanya kepada Abdullah bin Umar, ini apa wahai Abu Abdurrahman? Maka Abdullah bin Umar mengatakan, aku melihat Rasulullah melakukan ajin tadi, ya'jin. Yakni bersandar ketika bangkit dengan menggenggamkan tangannya seperti memukul adonan dari tepung. Ini ya gambarannya ya. Hari ini saya repot, maaf ya, karena saya harus banding-bandingkan ini. Gak bisa langsung ana sampaikan dari satu kitab saja buat antum. Jadi benar-benar kita usahakan referensinya jelas, rinci gitu ya. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Oh, saya praktekkan dulu ya mungkin ya. Tata caranya bagaimana? Duduk istirahat. Jadi setelah bangkit dari sujud, misalnya dari sujud seperti ini, kemudian bangkit. Nah, dia duduk istirahat begini. Kemudian tangannya, saya kasih tunjuk ya, begini ya, berarti ya kira-kira. Saya nggak bilang cara Rasul pasti seperti ini, enggak. Tapi berdasarkan tes, kira-kira seperti ini. Kemudian bangkit, berdiri, gitu ya. Nah, tentu ini kita tidak bilang bahwa harus dilakukan, tentu bukan itu maksudnya ya. Tapi Rasulullah melakukan ini dan ini adalah sunnah yang bagus untuk dipraktekkan, diikuti oleh kita dan berpahala. Semua sunnah-sunnah ini ketika antum lakukan, semuanya dengan detail dihitung sebagai pahala, satu persatu, sunnah per sunnah. Dan ini ketika Anda angkat seperti tadi, juga dilihat kepada kondisi fisik masing-masing. Ada orang yang sudah nggak kuat ya, tua rentah begini, kayak saya. Jadi kadang orang-orang tua ya di samping-samping tembok ini, dan dia ada kebolehan dari seperti dinukil dalam hadis sebelumnya, dia bisa bersandar kepada hal yang ada di sekitar dia, baik dengan tongkat ataupun dengan tembok, untuk orang-orang yang sepuh lansia ini. Atau mungkin ada yang nggak kuat kayak gini, mungkin bisanya gini. Tentu ini adalah bentuk kemudahan dalam Islam. Jangan langsung terburu-buru, bangkit pelan-pelan. Kita langsung lanjutkan kepada duduk yang lain. Oh ya, sebelum kita bahas duduk yang lain, ketika dia bangkit, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, semuanya sama dengan rincian yang sudah antum pelajari di sekolah dulu ataupun di TPA, kira-kira seperti itu untuk bacaan-bacaannya ya. Tetapi untuk Al-Fatihah wajib dibaca di setiap rakaat.
Al-Fatihah wajib dibaca setiap rakaat. Apa dalilnya Ustadz? Dalil yang jelas dalam hadis Rasul, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Dalam hadis, ini hadisnya sahih, kemudian hadis yang lain, Rasulullah juga menegaskan kepada orang yang ceritanya tergesa-gesa ketika salat, if'al dzalika fi salatika kulliha, lakukan semua itu tadi di semua salatmu. Jadi rakaat pertama tidak dilakukan, ditiru lagi di rakaat kedua. Berarti Al-Fatihah rakaat pertama dilakukan lagi. Rakaat kedua baca lagi Al-Fatihah. Lanjut rakaat ketiga jangan lupa juga baca Al-Fatihah. Jangan lupa dibaca. Jangan jadi makmum diam. Gini ya. Diam. Salat mulai sendirian juga diam. Gak baca apa-apa. Kenapa Ustaz? Saya baca Al-Fatihah dalam hati. Gak bisa. Antum mulai baca Al-Fatihah dalam hati, antum baca Al-Quran dalam hati terus dong semuanya. Coba baca Al-Quran dalam hati ya. Alhamdulillah Ustaz, saya sudah khatam 30 juz baca dalam hati. Waduh, nggak bisa ya. Jadi dibaca. Jadi ditegaskan para ulama. Jadi baru disebut sebagai bacaan kalau sudah dibaca. Dalam hati itu bukan bacaan dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab qiraah itu adalah dengan lisan. Jelas ya, Bapak ya? Jangan lupa, saya sering saya lihat orang Indonesia terutama ya. Kalau sholat sudah, bibirnya gitu terus. Gak ada bergerak sama sekali, cuman badannya yang gerak doang ya. Saya pikir kayaknya dia dulu waktu di sekolah SD belajar membaca dalam hati ya. Jadinya suka baca dalam hati terus. Tidak ya. Dalam bahasa Arab, membaca itu adalah dengan lisan, lafaz. Dilafatkan. Bahkan para ulama tegas, tidak sah sholatnya kalau dia tidak melafatkan dalam takbir, dalam Al-Fatihah, dalam tasyahud. Madhab Syafi'i sangat keras dalam masalah ini. Bahkan perhitungan tasdid-tasdidnya dihitung di madhab Syafi'i. Tasyahud ada berapa tasdid, Al-Fatihah ada berapa tasdid. Kalau hilang sedikit, wah langsung itu. Bisa sampai kerana sholatnya tidak sah. Ini tentang masalah bacaan ya. Baik, kita lanjutkan. Duduk yang berikutnya kita sudah bahas dua jenis duduk. Kemudian ada duduk-duduk yang dilarang di dalam syariat ya. Saya lupa belum sebutkan tadi baru dua ya. Baru satu duduk yang dilarang. Sebenarnya ada beberapa duduk yang lain yang dilarang juga. Maaf saya lupa di halaman berapa. Tapi insya Allah hadisnya adalah hadis yang sahih. Kita sangat ketat dalam masalah menukil hadis. Kapan-kapan akan kita adakan khusus kajian tentang masalah ketatnya para ulama dalam menukil hadis. Sehingga tidak sembarangan dalam menyebutkan Rasul bersabda. Tapi dia bukan pakai teks Arabnya, wes pakai dari bahasanya dia sendiri, nggak tahu hadisnya palsu kah? Mungkin hadisnya sangat lemah sekali. Atau mungkin pernah dengar ya, ada hadis kok tiba-tiba kok seperti ini. Ternyata kita cek hadisnya palsu. Ini tersebar di tengah masyarakat. Nah, dalam hal ini, insya Allah hadisnya sahih. Yang dilarang adalah tadi bentuk duduk seperti monyet ya. Ada lagi yang dilarang, ini kebetulan alhamdulillah ketemu ini. Hadisnya riwayat At-Tayalisi, Ahmad dan Ibnu Abi Syaibah. Insya Allah hadisnya sahih. Sin dinukil seperti yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Jadi Abu Hurairah menyebutkan Rasulullah kekasihku melarangku dari duduk seperti duduknya anjing. Ya walaupun ini kayaknya nggak dipraktekkan orang-orang ya secara, tapi ini dilarang. Seperti apa itu? Jadi kedua pantatnya menempel, kemudian kakinya betisnya ini tegak samping gini ya, kalau kayak anjing ya. Nah seperti itu kira-kira. Dan tangannya di tanah. Saya kalau praktekkan nanti bahaya ya, aneh. Kayak anjing tahu, gambarnya gini. Jadi tangannya di tengah, pahanya menyamping gini, buka gitu ya. Tahu ya kayak anjing lah. Bayangkan ada anjing duduk kayak gitu. Itu dilarang ya. Nah, kemudian yang dilarang lagi adalah duduk dengan bersandar menggunakan tangan kiri. Tangan kirinya jadikan sandaran. Nah, kenapa?
Karena itu Rasulullah SAW menyebutkan itu adalah duduknya orang Yahudi. Dalam riwayat yang lain itu adalah tata cara sholatnya orang Yahudi. Nggak tahu kalau Yahudi sekarang mungkin enggak ya. Tapi yang disebut mungkin Yahudi zaman dulu. Hadis ini diriwayatkan Al-Baihaqi dan Hakim disahihkan oleh Al-Hakim dan disepakati oleh Al-Zahabi. Jadi ini termasuk duduk yang dilarang. Bahkan dalam riwayat yang lain ini tidak ditegaskan tentang apakah dia di dalam sholat atau di luar sholat. Gitu. Jadi juga dalam di luar sholat pun diusahakan dihindari duduk dengan bersandar dengan menggunakan tangan gini, nyandar gini ya. Kecuali orangnya ya semoga nasallahu salamah wal afiyah, semoga semuanya diberikan kesehatan, kecuali orangnya memang tidak punya tangan kanan. Ya, sandarnya pakai tangan kiri, mau pakai apa lagi ya. Nah, kita lanjutkan. Berikutnya tentang duduk yang ketiga adalah duduk tasyahud. Duduk yang dilarang sudah, saya tadi janji nyebutkan berbagai macam duduk ya. Jadi kita sebutkan duduk di antara dua sujud, duduk istirahat, kemudian duduk-duduk yang dilarang. Kemudian berikutnya adalah duduk yang paling terakhir kita bahas, tasyahud. Ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir, yaitu duduk yang bisa antum tahu, sudah antum tahu lah ya. Tentang bacaannya, langsung kita sambung kepada bacaannya. Dalam tasyahud, sebelum kita bahas gerakan-gerakannya, untuk tata caranya, sebelum kita masuk ke bacaan ya, mohon maaf agak kurang rapi saya. Tasyahud, ada tasyahud awal di rakaat kedua, betul ya? Tasyahud akhir sebelum salam. Sudah tahu tentang ini? Alhamdulillah sudah. Tinggal sekarang yang mana Ustadz? Pakai iftirash atau bukan iftirash? Masih ingat ya? Iftirash kakinya dijadikan alas duduk. Itu namanya iftirash. Lawannya namanya tawarruk. Apa tawarruk? Dari kata warik, menjadikan warik. Warik itu tulang pinggul. Maka tawarruk menjadikan tulang pinggul sebagai tumpuan. Jadi dia duduknya agak miring gitu. Saya lucu kalau lihat anak-anak, saking mungkin lihat bapak-bapak duduknya kayak gitu ya. Saya lihat anak-anak kalau duduk tawarruk itu dimuiringkan gitu ya. Sampai miring. Mungkin bagi dia disangkanya duduk tawarruk itu harus muiring gitu ya. Kayak orang balap motor itu. Kayak gitu anak-anak. Saya lihat. Ditirunya miringnya itu. Duduknya yang penting ya. Baik, kita contohkan duduk tawarruk. Untuk duduk tawarruk sama, hanya saja kakinya tidak dijadikan alas duduk, tetapi diselonjorkan ke sini, ke bawahnya betis kanan ya, seperti ini. Ininya tetap Pak, jari-jari di kaki kanan tetap menghadap kemana? Kiblat, sebisa mungkin, kalau bisa ya. Nah seperti ini. Nah memang otomatis karena kita tawarruk itu menjadikan tulang pinggul, secara bahasa tawarruk artinya warik. Warik sini tulang pinggul dijadikan tumpuan. Jadi dia bertumpu ke tulang pinggulnya. Maka otomatis badannya agak sedikit condong begini ya. Tentu memang diusahakan untuk tidak terlalu condong, tapi tetap tegak seperti yang lain. Tapi otomatis biasanya agak condong dikit. Jangan sampai begini ya. Saya lihat anak-anak tirunya gininya, kakinya nggak ditiru. Ya, baik. Itu adalah tata cara duduk tawarruk. Pertanyaannya sekarang, kapan kita duduk tawarruk? Perselisihan yang sangat kuat di antara para ulama tentang masalah ini. Kenapa? Baik, ini tadi saya nukil hadisnya tapi internetnya error ya. Bentar. Karena nggak disebutkan kayaknya di kitab ini. Atau disebutkan tapi. Nah, jadi tentang masalah ini saya ringkaskan saja. Iftirash dilakukan di waktu duduk tasyahud awal. Sederhananya kalau di Indonesia ya. Tawarruk dilakukan duduk tasyahud akhir. Ini adalah madhab Syafi'i dalam memahami, karena dalam hadisnya dengan tegas disebutkan masalah duduk tawarruk itu adalah di dalam hadisnya Rasulullah melakukan fir raq'atil akhirah, di dalam rakaat terakhir. Sama saja apakah sholat tersebut 2 rakaat, 3 rakaat atau 4 rakaat. Semuanya pakai duduk tawarruk. Jelas ya?
Sedangkan madhab Hambali memahami bahwa asal muasal semua duduk adalah duduk iftirash, kecuali duduk yang ditegaskan di situ tawarruk. Kapan tawarruk? Yang dimaksud adalah sholat 3 dan 4 rakaat, bukan yang 2 rakaat. Karena yang 2 rakaat dikembalikan ke hukum asal. Hukum asalnya adalah sholat dengan duduk iftirash. Saya bisa memerinci lebih panjang lagi, tapi tadi sempat saya nukil teks-teksnya, dalil-dalilnya. Saya nggak tahu kalau di sini disebutkan atau tidak, karena saking banyaknya ya materinya ya di sini ya. Tapi saya ringkaskan secara sederhana seperti itu. Dan masing-masing memiliki pandangan dalam memahami teks dalilnya. Sehingga tidak bisa kemudian, walaupun saya secara pribadi lebih condong kepada mempraktekkan madhab Hambali dalam masalah ini, tetapi tidak kemudian saya mengingkari teman-teman yang berpraktek dengan madhab Syafi'i. Kenapa? Karena memang dalilnya sama-sama kuat. Cara pandangnya, sebab teksnya jelas di dalam madhab Syafi'i itu fir raqaatil akhirah, di rakaat yang terakhir. Dia berpegang dengan teks madhab Syafi'i. Sedangkan madhab Hambali berpegang dengan kontekstualnya, konteks hadisnya tadi. Yang dimaksud adalah bukan rakaat akhir, tetapi yang dimaksud adalah rakaat yang selain 2. Karena Rasulullah ketika 2 rakaat sholatnya, beliau iftirash. Jadi prakteknya Rasul ketika Rasul melakukan sholat 2 rakaat, beliau iftirash, bukan tawarruk. Jadi madhab Hambali melihat kepada praktek Rasul itu sendiri dalam beberapa riwayat. Sedangkan madhab Syafi'i berpegang dengan teks hadisnya yang berbunyi fir raqaatil akhirah, di rakaat terakhir. Ini adalah sekelumit tentang bagaimana para ulama berselisih. Tapi tentu saja, kenapa kok saya maksudkan di sini menyebutkan hal itu, biar antum tidak kagetan ya. Saat saya pergi umroh, di sana nggak ada yang duduknya miring-miring, lurus semua, misalnya gitu ya. Biar tidak kaget. Jadi memang seperti itulah. Tapi yang jelas tawarruk ataupun iftirash bukan rukun sholat. Sehingga kalau orang tidak melakukannya, sholatnya kemudian batal. Enggak ya. Sholatnya tetap sah. Tapi yang sunnah seperti yang tadi dijelaskan, dan saya lebih berpegang dengan madhab Hambali. Kenapa? Karena ada riwayat-riwayat yang menyebutkan Rasulullah iftirash ketika sholat 2 rakaat. Ini yang disebutkan kalau nggak salah oleh Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni. Saya agak kurang ngecek aslinya, mohon maaf kalau salah bagi yang melihat di rekaman YouTube ya. Mungkin saja saya salah di sini. Kapan-kapan mungkin bisa dibahas dengan lebih detail di waktu yang lain. Nah, kita akan masuk pada pembahasan. Jadi inilah di antara bentuk yang disebutkan oleh para ulama dengan kaidah la inkara fi masail ijtihadiyah. Tidak boleh saling mengingkari atau mengingkari perkara yang menjadi ranah ijtihad ulama. Jadi dia adalah dalilnya kuat, sama-sama kuat, cara memandang dalilnya berbeda, kemudian tidak boleh di sini mengingkari satu dengan yang lain. Ini di antara bentuk perselisihan yang diperbolehkan. Tapi tidak semua perselisihan ulama dibolehkan. Ini tanda penting juga diketahui ya. Tidak semua asal ada ulama berselisih, boleh semuanya gitu ya. Ada ulama bilang ini halal Ustaz, ini haram, udah boleh Ustaz. Ini bukan seperti itu cara bermainnya. Tetapi dia ranah ijtihad. Dalilnya ini tidak tegas. Kenapa dalilnya tidak tegas? Tidak ada teks yang jelas tentang masalah ini. Seperti apa misalnya? Contohnya di dalam kapan saya mengangkat jari ketika tasyahud. Ini ya. Tidak ada teks yang jelas kapan. Begininya ya. Nah, tidak ada dalil yang menyebutkan, hanya disebutkan ketika Rasul duduk untuk tasyahud beliau mengangkat. Tapi kapannya nggak ada. Makanya mazhab berselisih pendapat kapannya. Ada yang berpendapat duluan langsung. Ada yang berpendapat ketika tasyahud, ketika bilang illallah, la ilaha illallah. Ketika illallah, ini mazhab Syafi'i. Karena memang tidak ada teks yang menjelaskan, sehingga para ulama berusaha berijtihad dalam masalah ini. Ketika ranah ijtihad ini ada, maka di sini ada sifat toleransi yang muncul di antara sesama umat Islam. Tetapi saya tegaskan lagi, tidak semua perselisihan ulama dilegalkan. Sehingga seakan-akan semua perkataan ulama adalah maksum, tidak luput dari kesalahan. Ini juga salah. Contoh, dalam mazhab Hanafi, misalnya Pak ya, mohon maaf saya masuk ke ranah agak naik dikit levelnya ya, nggak apa-apa ya. Dalam mazhab Hanafi, sah orang nikah tanpa wali.
Di antum misalnya nemu ada cewek, oh kayaknya cocok saya sama cewek sini misalnya ya. Gak usah ketemu walinya, gak usah datang ke mertuanya ini nanti calon mertua. Langsung antum akad nikah sah. Ini dalam madhab Hanafi. Apakah kemudian kita katakan ini pendapatnya madhab pasti benar Ustaz, walaupun ada perselisihan? Jelas ada hadis yang tegas mengatakan la nikaha illa biwali, tidak ada nikah yang sah kecuali dengan wali. Kalau jadi legal Pak, bahaya ya. Banyak tersebar nikah-nikah. Di sini antum bisa punya istri kedua, istri ketiga ya. Nah, ini diantaranya model seperti itu. Jadi antum tahu bahwa tidak semua perselisihan ulama itu benar. Tapi ada ranah-ranah perselisihannya sangat kuat, dalil-dalilnya sangat kuat, cara memahaminya berbeda, kemudian diperbolehkan ada toleransi. Contohnya seperti tadi ya, dalam masalah duduk tawarruk, duduk iftirash. Contohnya lagi juga masalah kapan mengangkat jari. Karena tidak ada teks yang jelas dari Rasul tentang kapannya. Kemudian kita lanjutkan dengan bacaan deh langsung biar waktunya cukup ya. Mana ini bacaannya? Bacaan tasyahud. Jadi bacaan tasyahud itu ada berbagai macam. Tetapi Rasulullah dengan sangat giat mengajarkan para sahabatnya cara tasyahud. Bacaan tasyahud yang di sini kita akan sebutkan ada beberapa versi. Tergantung sahabat yang meriwayatkan. Pertama bacaannya Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan Rasulullah mengajarkan kami tasyahud sebagaimana Rasul mengajarkan kami bacaan Al-Quran. Satu surat di Al-Quran. Jadi beliau ngajarin apa istilahnya ya? Kalau dalam bahasa Arab itu talqin. Talqin itu baca ulangi, baca ulangi. Ini namanya talqin. Makanya kalau orang mau meninggal ditalqin ya. Kita baca dia la ilaha illallah biar dia mengulangi la ilaha illallah. Ini namanya talqin. Diajarkan oleh Rasul kepada para sahabat seperti mengajarkan bacaan Al-Qur'an, diikuti para sahabat sampai hafal. Apa bacaannya ini ya? Versi Ibnu Mas'ud, at-tahiyyatu lillah. Semua penghormatan. Kalau di sini diartikan kerajaan, kekekalan, intinya penghormatan semuanya untuk Allah. Wassalawatu wattayyibat, semua doa, semua kebaikan diserahkan kepada Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mengucap salam untuk Nabi. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Yang kedua, berdoa salam untuk kita semua. Ini adalah penggalan, saya nyinggung dikit ya. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Termasuk dari sunnah yang ditinggalkan di zaman sekarang, yaitu masuk ke ruangan yang sudah tidak dihuni. Ya, rumah kosong, nggak ada orang, bacanya bukan assalamualaikum ya Pak ya, karena khawatir jinnya di dalam kafir. Maka kita bilang assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ini bacaan kita di tasyahud tadi, dibaca ketika kapan? Ini hadis riwayat Sahih Bukhari. Seingat saya, hadis riwayat Sahih Bukhari. Masuk rumah atau tempat yang tidak berpenghuni, maka kita membaca doa tadi. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Jadi kita mengucap salam kepada jin-jin yang muslim di dalam situ. Termasuk juga adalah mengucapkan salam di sini syariat juga ketika masuki ruangan yang seperti itu juga membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini bacaan di dzikir sore ya. Nah, kita lanjutkan. Kemudian dia membaca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, kemudian membaca salawat. Salawat juga ada beberapa versi dan ini semuanya menggunakan versi yang datang dalam hadis tadi. Versi Abdullah bin Abbas saya baca dengan cepat saja ya. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ini versi Abdullah bin Abbas kemudian syahadat. Syahadatnya langsung asyhadu anna muhammadar rasulullah, bukan abduhu wa rasuluh. Jadi ini hanya perbedaan lafaz tetapi maknanya semuanya sama.
Dan versi sahabat-sahabat yang lain juga sedikit-sedikit berbeda tetapi maknanya mirip sama. At-tahiyatu lillah, az-zakiyatu lillah, as-salawatut thayyibatu lillah, sama semuanya penghormatan dulu kepada Allah, kemudian mengucap salam kepada Nabi, kemudian mengucap salam kepada sesama muslim. Isinya semua penghormatan. Baru kemudian masuk selawat, kemudian masuk doa. Dan ini teman-teman sekalian ya, di dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud kalau nggak salah, saya lupa menukilkan di sini ya. Riwayat Abdullah bin Mas'ud, beliau menegaskan bahwa dahulu ketika Rasulullah masih hidup, maka membaca Assalamu alaika ayyuhan nabi. Ketika Rasulullah sudah meninggal, para sahabat meninggalkan lafaz alaika, langsung bilang apa? Assalamu alan nabi. Karena Rasulullah sudah tidak hidup. Dan ini yang dikuatkan juga oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, ulama mazhab Syafi'i yang sangat terkenal. Beliau juga menegaskan penggunaan apa? Assalamu alan nabi. Ya, walaupun bilang assalamu alayka ayuhan nabi tidak kita katakan tidak sah, tetap sah ya. Tapi yang paling mulia, paling afdal menggunakan riwayat yang para sahabat semua berpegang dengan itu, meninggalkan alayka ayyuha, langsung assalamu alan nabi. Kenapa begitu? Karena Rasulullah sudah wafat. Dahulu para sahabat Rasulullah ada di depannya menjadi imam. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Rasulullah sudah wafat maka menjadi assalamu alan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita mengucapkan salam kepada Nabi dan kata Rasul SAW, salam kalian sampai dimanapun kalian berada. Walaupun kita nggak pernah ke Madinah, kita mengucapkan salam sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian langsung saya singkat-singkat aja ya. Sholawat. Untuk tata cara sholawat juga adalah selayaknya mengikuti sholawat yang diajarkan oleh Rasul langsung, yang dikenal dengan sholawat Ibrahimiyah. Apa bunyinya? Ada beberapa versi. Saya bacakan salah satunya ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya. Ya, ada beberapa versi, ada yang fil alamin innaka Hamidum Majid ya. Ada beberapa versi tentang riwayat salawat ini. Terus Ustadz, bagaimana dengan pengucapan tambahan sayyidina? Nah, ini penting ya teman-teman ya. Tentang masalah penambahan lafadz sayyidina. Apakah kita menambahkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad? Apakah seperti itu? Pertama kita tegaskan dulu yang diajarkan Rasulullah kepada para sahabat tidak menggunakan lafadz sayyidina. Ini dulu pertama penting ya. Dan ini yang dikuatkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, ulama besar mazhab Syafi'i. Silakan cek Ibnu Hajar, pengarang Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari ya. Ibnu Hajar di mana-mana terkenal lah. Untuk melihat ada masjid, mungkin ada sekolah namanya Ibnu Hajar. Beliau dengan tegas mengatakan bahwa membaca tanpa sayyidina lebih kuat dan lebih afdal daripada menggunakan sayyidina. Ini beliau padahal mazhab Syafi'i sendiri. Mazhab Syafi'i belakangan memang menambahkan sayyidina. Kenapa? Karena menurut mereka adab lebih didahulukan daripada sekedar mendatangkan kewajiban. Jadi lafadz ala Muhammad ini kewajiban. Kalau saya tambahi sayyidina, saya sudah menambahkan adab sopan santun di atas kewajiban. Ini dalil mereka ya, yang mengatakan sayyidina. Tapi kita tegaskan bahwa Ibnu Hajar dengan tegas menyebutkan bahwa lafadz sayyidina lebih baik tidak diucapkan. Kenapa begitu? Karena Rasulullah mengajarkan yang versi asli, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini dulu pertama penting ya. Tapi misalnya menggunakan lafadz sayyidina, Ustaz, saya lebih merasa menggunakan lafadz sayyidina gimana? Saya tidak tahu ya kalau itu. Karena tadi saya sudah jelaskan, kalau dia menggunakan lafadz sayyidina, maksudnya adalah penghormatan kepada Rasul. Tapi ingat, antum kalau adzan tidak bisa bilang sayyid. Bisa nggak antum adzan? Asyhadu anna sayyidan, tidak bisa ya. Kalau adzan harus
asyhadu anna Muhammadar Rasulullah langsung ya Pak ya. Gak bisa pas adzan asyhadu anna sayyidana, tidak bisa. Ini penting dalam lafaz-lafaz ibadah ini harus tetap menjaga yang diajarkan Rasul. Tapi di luar ibadah, misal saya lagi ngisi kajian ya Pak ya. Tadi saya sebut apa? Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin. Saya bilang sayyidil awwalina wal akhirin. Saya bilang Rasulullah adalah sayyidnya orang-orang terdahulu dan orang-orang sekarang. Penghulu. Tadi saya sebut di dalam kajian ya. Dan memang Rasulullah dalam hadis disebutkan sayyidu waladi Adam. Hadis yang sahih disebutkan bahwa Rasul adalah sayyidnya anak-anak Adam. Sayyid itu penghulu, orang paling mulia. Dan memang boleh. Cuman masalahnya sekarang penggunaan lafaz sayyid dalam beribadah kita usahakan menjaga yang original tadi. Tapi Anda menggunakan itu masing-masing, urusan masing-masing. Saya sudah sebutkan dalilnya yang menggunakan adalah mendahulukan adab sopan santun, alias kalau manggil langsung, saya nggak enak kalau langsung manggil nama, misalnya saya manggil Pak PM namanya langsung, gitu ya, nggak enak ya. Enak nggak antum langsung nyebut? Misalnya Ustadz siapa? Ustadz Dwi manggil Dwi, gitu ya, manggil, Dwi, gitu ya. Nah ini diantara dalil kenapa maunya pakai apa? Pakai Sayyidina, karena dia apa? Seperti manggil Pak Ustadz Dwi gitu. Maksudnya kayak gitu. Tapi tadi kita jelaskan dalam ranah ibadah dahulukanlah yang paling ori. Kalau cari celana nyarinya yang ori kan ya. Sepatu, aku maunya Adidas ori, Ustadz, nggak mau yang KW gitu ya. Kalau KW rusak kan gitu. Misalnya ya, ini contoh aja. Nah, kayak gitu kira-kira. Semoga menjadi teman-teman jadi tidak terlalu mudah bergesekan hanya karena ranah-ranah yang tidak membatalkan sholat. Batalkan sholat atau tidak bilang Sayyidina? Tidak batal. Mau bilang atau tidak bilang, tidak batal. Tidak perlu sampai bergesekan, wis aku gak mau nyapa orang ini. Kenapa? Soalnya kalau sholat pakai Sayyidina. Kalau aku nggak pakai. Nah ini gaya-gaya maunya tawuran aja ya. Kita gayanya adalah mengajak orang sebanyak-banyaknya untuk semakin rajin berangkat ke masjid, sholat di sini ya makin banyak. Yang di dalam masjid jangan keketan terus ya, bentrokan. Oh ini bukan boloku gitu ya. Terus jadinya Islam itu madhabnya itu bukan Syafi'i, Hambali, Hanafi, bukan, tapi aku ikut yang ustadz ini, kamu ikut yang ustadz itu, nah gitu. Dikelompok-kelompokkan. Sehingga persaudaraan keislaman hilang. Ini mungkin cukup kelewatan 5 menit ya. Insya Allah kita lanjutkan lagi. Sebenarnya banyak tadi tentang masalah sholawat ini. Kenapa kok Nabi Ibrahim di situ disebutkan perumpamaan? Kenapa kok di situ ada perumpamaan? Sebagaimana mengucapkan sholawat kepada keluarga Nabi Ibrahim. Kenapa ada perumpamaan? Nah, ini ada pembahasannya. Sayangnya tidak bisa kita bahas ya. Waktunya tidak cukup. Kita cukupkan dulu dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kedepannya kita akan bahas yang lain-lain lagi. Terutama nanti kita akan bahas paling penting tentang safar, ya Pak ya. Karena antum semua sering melakukan safar. Boleh sambil dibagikan. Jadi nanti kita akan bahas cukup banyak tentang tata cara sholat waktu safar, puasa waktu safar, kapan disebut safar dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.